Dokter bilang itu adalah tumor sebelah kiri ibu, ucap Ian setelah keluar dari ruang periksa bersama dengan ibunya. Wanita parubaya itu tak lagi menyangkal jika tubuhnya memang telah terserang penyakit tersebut. Apa tindakan yang bisa dilakukan oleh dokter? Tanya Taehyung dengan segera, tanpa bisa menyembunyikan raut khawatirnya. Karena rumah sakit terbaik yang memiliki fasilitas lengkap berlokasi di tengah kota, Taehyung memohon agar mantan ibu mertuanya mau tinggal dengan Ian sementara waktu. Bahkan Taehyung berkata jika wanita parubaya itu terganggu dengan kehadiran Sean, ia bisa membawa Sean tinggal dengannya untuk sementara waktu. Ibu Ian berkata dengan sinis jika ia adalah tamunya. Orang yang harus keluar dari apartemen itu bukan Sean, melainkan dirinya yang tidak punya hak tinggal di sana. Dengan kata lain, wanita parubaya itu tak masalah jika Sean masih berada di apartemen, dan hal itu membuat Ian merasa lega. Meskipun Ian percaya Taehyung bisa merawat sang anak dengan baik, tapi tak bisa sering bertemu dengan Sean juga. Bibi serta mengucapkan selamat malam sebelum tidur perdana itu membuat Ian akan kehilangan semangatnya. Setelah berkemas untuk tinggal di puskesmas sementara waktu, mereka sampai di rumah sakit saat hari sudah siang. Hingga Taehyung memutuskan untuk menjemput Sean pulang dari sekolah karena takut tanah itu akan melibatkan Dong-hae. Taehyung juga memberikan kesempatan agar Dong-hae bisa memiliki waktu berdua lebih banyak bersama dengan Yeri. Lelaki itu tampak menggendong Sean yang tengah tertidur karena terlalu lelah dan bosan menunggu nenek setelah ibunya keluar dari ruang periksa. Dokter akan melakukan tes untuk melihat apakah itu Cina atau Kanas, balas Yen kemudian. Semoga saja itu Cina, komentar yang diamini oleh Yen dengan segera. Persiapkan saja mental kalian untuk mendengar diagnosa dokter setelah hasil tes keluar, ucap ibu Yen. Apa ibu tidak takut? Tanya Yen heran. Takut apa? Maksudmu takut mati? Aku tidak takut, sudah aku katakan, aku ini sudah tua dan tidak berguna. Tak ada gunanya kalian menghabiskan uang untuk mengobatiku. Ibu jangan bicara seperti itu, ucap Taehyung diri. Ibu harus bertahan sampai melihat Sean menikah nanti, bahkan sampai memiliki seorang cicit. Hayalanmu terlalu tinggi. Kenapa aku harus menunggu anak itu sampai menikah setelah memiliki seorang anak? Ucap ibu Yen dengan raut kesal. Karena kami belum puas, Bu, balas Yen. Kami belum merasa cukup untuk merawat serta membahagiakan ibu. Itu sebabnya kami tak rela melihat ibu sakit. Begitu pula dengan Taehyung. Dia sudah pernah mengalaminya dan tahu rasanya. Itu sebabnya ia tak ingin hal serupa terjadi padaku. Ibu jangan pernah kepikiran soal biaya. Kami punya banyak tabungan dan tak akan habis jika hanya digunakan untuk berobat, jelas Yen. Bukankah kamu menyiapkannya untuk masa depan anakmu itu? Ibu Yen menunjuk Sean di gendongan Taehyung dengan dagunya. Sean anak kami berdua, Bu. Baik aku dan juga Yen telah mempersiapkan banyak hal untuk masa depan Sean. Itu tidak ada hubungannya dengan uang tabungan yang akan kami gunakan untuk berobat, balas Taehyung. Taehyung mengerti dan bisa memahami, andai saja ia berada di posisi Bu Yen. Wanita parubaya itu hanya tak ingin terlalu merepotkan anak-anaknya. Seperti halnya dulu ketika Yen jatuh sakit hingga menguras habis tabungan mereka, karena ibu Yen yang enggan menerima bantuan dari anak-anaknya. Wanita parubaya itu hampir menjual rumah mereka untuk biayanya. Taehyung dengan tegas bahkan rela mendapatkan caci maki saat menolak ide tersebut. Meskipun pada akhirnya ibu Yen bersedia menerima bantuan dari Taehyung karena sudah tak memiliki pilihan lagi. Meskipun begitu, wanita itu menganggapnya sebagai hutang sementara. Taehyung menganggap hal itu sebagai angin lalu. Hingga saat ini uang yang dianggap hutang itu belum juga terlunasi karena wanita parubaya itu tak memiliki pekerjaan dan hidup tergantung pada Jisung serta uang bulanan yang Yen kirimkan. Sekarang ia malah menambah masalah dengan membiarkan Taehyung membiayai pengobatannya. Rasanya wanita itu sudah tak memiliki muka lagi lantaran rasa malu. Tapi karena Yen terus memohon dan bahkan berlutut di pangkuan wanita itu sembari menangis, saat lagi-lagi ia berubah pikiran ketika akan berkemas tadi. Pada akhirnya wanita itu luluh karena tak tega dengan sang anak. Aku akan menyewa sebuah apartemen sederhana saja di dekat sini, pinta ibu Yen saat dalam perjalanan pulang. Wanita itu telah melakukan biopsi atau prosedur pengambilan sampel jaringan untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Saat ini mereka tinggal menunggu pihak rumah sakit menghubungi saat hasilnya akan keluar kira-kira dalam waktu 3-5 hari ke depan. Kenapa harus sewa apartemen skala, Bu? Yang di sana hanya berdua bersama dengan Sean. Apartemennya juga luas, dan Yen akan merasa lebih tenang jika bisa merawat ibu secara langsung, jelas Taehyung.
Taehyung benar bu, tambah Yen yang duduk di kursi mobil sebelah kemudi. Bagaimana jika anak ini merasa tak nyaman begitu melihat aku ada di sana? Tanya ibu Yen sudah menunjuk Sean yang masih lelap tidur di kursi sebelahnya. Sean tidak seperti itu. Selama ini ia justru ingin dekat dengan ibu, seperti teman-temannya yang lain yang memiliki kisah hangat bersama dengan nenek mereka. Balas Yen. Terserah kalian saja, pokoknya jangan salahkan aku. Kalau kalian merasa tak nyaman dengan keberadaanku di sini, ini semua ide kalian sendiri, jadi jangan mengeluh. Kami tidak akan mengeluh, ibu tenang saja, ucap Taehyung dengan senyum tipis. Ia tahu mantan ibu mertuanya itu hanya banyak memiliki kekhawatiran yang ditutupi dengan sikap galaknya. Padahal wanita itu merasa segan, serta tak enak hati karena sosok yang ia benci justru menjadi tangan penolong pertama saat ia membutuhkan. Seharusnya tak perlu ada peranan Taehyung jika Jisung bisa mengatasi masalah ini. Tapi Yen bilang jika ibunya jangan sampai merepotkan kakaknya, karena pengeluaran Jisung sangat banyak, dan sebentar lagi ia akan memiliki anak keempat dari istri ketiganya. Bagus sekali Uni meminta orang asing untuk menjaga anakku, padahal selama ini aku sudah sangat mempercayaimu. Laporan Naon saat Taehyung, Yen, ibu Yen, dan Sean hampir memasuki apartemen. Siapakah di situ? Dia ada masalah denganmu? Tanya ibu Yen heran melihat Naon yang tampak marah. Ibu, Taehyung dan Sean masuk saja dulu ke dalam. Biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Balas Yen mengabaikan pertanyaan ibunya. Taehyung sudah mengangguk di sana karena ia masih mengenal Sean yang tengah tertidur. Aku akan segera kembali, bisiknya pada Yen. Ayo kita masuk ke dalam, ajaknya. Meskipun masih merasa penasaran, pada akhirnya wanita baru baya itu bersedia untuk meninggalkan Yen bersama dengan Naon di sana. Taehyung butuh menidurkan saya dengan segera karena anak itu sudah terlalu lama tidur. Digendongan Taehyung juga di kursi mobil. Ia khawatir tubuh anak itu akan terasa sakit semua jika tak segera ditidurkan di ranjang yang empuk. Ibu duduk saja dulu, aku akan membawa Sean masuk ke dalam kamar sebentar. Ucap Taehyung kemudian segera masuk ke kamar sang anak. Sementara ibu Yen tengah melihat keadaan sekitar apartemen. Ia pernah mendengar jika Taehyung dan Yen telah hidup secara nyaman, namun tak pernah benar-benar mengunjungi rumah sang anak serta menantunya. Ini jadi kali pertama bagi wanita baru baya itu, dan ia bisa melihat jika apartemen yang mereka beli di awal menikah tampak besar serta nyaman. Meskipun bukan termasuk apartemen yang super mewah, namun untuk ukuran pasangan yang baru saja menikah tapi sudah bisa membeli apartemen semacam ini, Taehyung dan Yen sudah bisa dikatakan mapan. Apa ibu mau minum sesuatu? Taehyung menawarkan. Tidak, balas wanita itu singkat. Aku akan melihat Yen di luar sebentar, ibu silakan duduk dengan nyaman. Setelah ini, Yen akan membantu ibu untuk membereskan pakaian serta barang-barang milik ibu. Ibu Yen mengganggu singkat, pergilah. Kau sudah tahu kan jika Donghye adalah ayah Hyeri, sentak Naon. Aku tahu, balas Yen singkat. Lalu kau sengaja mempertemukan mereka berdua? Donghye adalah ayah Hyeri, Nona. Aku dan Taehyung mengenalnya, dia bukan lelaki yang jahat seperti yang selalu kau ceritakan, ucap Yen. Dia bersedia bertanggung jawab padamu saat itu, tapi kau yang menolaknya dan mengaku sudah kandunganmu, lanjutnya. Karena saat memiliki seorang anak, aku harus memastikan hidupku tetap nyaman. Sementara Donghye hanyalah pemuda pengangguran. Bagaimana bisa aku mengenalkan hidupku kepadanya? Tanya Naon dengan raut marah. Mungkin selama ini kau kesulitan untuk merawat Hyeri sendirian. Tidak masalah kan jika aku membagi kesempatan pada Donghye untuk merawat Hyeri juga. Bagaimanapun juga, Donghye adalah ayah biologis Hyeri, balas Yen. Aku tidak mau, tanggap Naon tegas. Entah bagaimana Yen mendeskripsikan hubungan antara Naon dan Hyeri. Kasih tak benar-benar menyayangi putrinya, namun juga enggan memberikan Donghye turut membantu untuk merawat Hyeri. Sikap Naon seolah-olah tak peduli, namun ternyata peduli. Peduli pun hanya setengah-setengah. Perhatian mereka kemudian teralih pada Taehyung yang baru saja keluar dari apartemen. Apa Donghye mencoba untuk merebut Hyeri darimu saat kau datang tadi? Tanya Taehyung. Sebenarnya ia sudah mendapatkan pesan dari Donghye yang mengatakan jika ia sudah ketahuan ada Naon saat hendak membawa Hyeri makan di sebuah restoran burger. Gadis itu tiba-tiba datang dan menabraknya, serta memperingatkan Donghye agar tak muncul lagi di hadapan ia dan Hyeri. Tidak, balas Naon singkat. Kalau begitu tidak ada yang perlu kau khawatirkan.
Jika Donghai berulah, aku bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya, ucap Taehyung. Aku bahkan tidak menyangka kalian telah bersekongkol di belakangku, seru Naun. Donghai hanya ingin bertemu dengan Yeri. Coba aku beri dia kesempatan untuk bertemu, serta membiarkan Yeri mengenal siapa ayah kandungnya, yang memberikan saran. Selama ini aku selalu bilang pada Yeri jika ayahnya sudah mati. Tidak ada salahnya untuk merawat semua itu daripada membiarkan Yeri tumbuh semakin dewasa dan mengetahui kenyataannya dari orang lain, balas Taehyung. Kalian kompak sekali untuk menyudutkanku dan bahkan enggan meminta maaf. Mulai saat ini aku tidak akan mempercayakan Yeri pada kalian berdua, ucap Naun dengan tatapan sinis dan memasuki apartemennya dengan bantingan pintu keras. Donghai pasti sedih mengetahui kenyataan ini, gumam Yen kecewa pada sikap Naun. Akan aku jelaskan pada Donghai nanti. Taehyung sedang mengusap lembut benda Yen di sana, seolah menyampaikan jika Yen tak perlu khawatir. Mari masuk ke dalam, kita harus menunjukkan di mana kamar ibu, ajak Taehyung. Ya Taehyung. Ini kamar tamu, ibu tidur di sini saja. Memang agak berantakan, jadi aku akan membereskannya terlebih dahulu sementara ibu beristirahat di kamarku untuk sementara, ucap Yen. Akan aku bantu bereskan kamarnya, celotuk Taehyung. Kau akan harus kembali ke tempat latihan. Aku sudah percayakan pada yang lain, jadi aku punya waktu luang hari ini. Jika dibersihkan sendirian, pasti akan membutuhkan waktu lama dan melelahkan. Kalau begitu tolong bantuannya, ucap Yen tak lagi menolak bantuan dari mantan suaminya tersebut. 1 jam berlalu ketika kamar tamu sudah bersih dan mereka tinggal memindahkan pakaian serta barang-barang ibu Yen ke dalam lemari. Masih dengan bantuan Taehyung, Yen meletak semuanya dengan rapi di sana hingga hari hampir malam. Karena tak sempat memasak, pada akhirnya Taehyung memilih untuk memesan makanan sebagai menu makan malam mereka. Ibu silakan tidur dengan nyaman di sini. Jika ada sesuatu yang ibu butuhkan, jangan sungkan untuk memintanya padaku. Panggil saja aku kapanpun ibu butuh, ucap Yen. Yena, panggil Taehyung yang baru muncul di ambang pintu. Setelah laki itu meminta izin untuk membersihkan diri serta menyiapkan meja makan malam. Makanannya sudah tiba dan aku sudah membantu Sean membersihkan diri. Aku menunggumu dan ibu di meja makan. Sean juga sudah ada di sana. Kami akan segera menyusul keluar, perhatian yang terlihat memberikan tur ruang kamar dengan singkat pada ibunya. Mulai hari ini nenek tinggal di sini bersama Sean dan ibu. Jelas Sean saat anaknya itu keheranan melihat kehadiran neneknya kemari. Ayah Sean takut, kemauan Sean. Ya memang duduk dekat Taehyung. Takut nenek marah. Tidak akan Seana, itu kan nenek Sean. Sean saya nenek kan? Tanya Taehyung. Sean mengangguk dengan samar dan sesekali curi-curi pandang pada neneknya di sana. Sean tidak ingin menyapa nenek terlebih dahulu? Tanya Taehyung. Mau ayah, tapi Sean masih takut. Kalau begitu sapanya nanti saja bersama dengan ibu. Iya ya. Anakmu pasti tidak nyaman karena keberadaanku di sini kan? Aku bisa meminta jemput Jisung untuk pulang besok sore setelah kakakmu itu pulang dari kantor, ucap ibu Yen. Sebenarnya Yen sudah lama dan berulang kali menawarkan ibunya untuk tinggal bersama karena bagaimanapun juga anak perempuan biasanya lebih bisa diandalkan dalam merawat orang tua. Taehyung juga tak pernah mempermasalahkan hal itu, hanya saja ibu Yen selalu menolak dengan alasan tak sudi melihat wajah Taehyung dan Sean yang membuatnya kesal. Berulang kali Yen menawarkan, berulang kali pula ibunya itu menolak dengan alasan yang sama hingga Yen menyerah. Jangan terlalu lelah dan kau bisa tambah orang saja untuk membantumu di sini. Kau fokus merawat ibu saja. Aku akan sering datang kemari untuk membantumu menjaga Sean, ucap Taehyung saat ia membantu Yen membereskan meja makan setelah makan malam usai. Saat ini ibunya tengah duduk santai di ruang tengah sembari menonton siaran TV bersama dengan Sean. Anak itu sudah mulai berani untuk mendekati neneknya dan mengucapkan harapannya agar wanita itu bisa betah tinggal di sini, serta berjanji ia tak akan bersikap nakal hingga membuat neneknya merasa kesal. Saat Sean mengatakan hal tersebut, Yen bisa menangkap tatapan kedua mata mantan ibu mertuanya itu tampak sendu. Cucu yang selama ini selalu ia perlakukan penuh dengan kebencian, tak pernah menyimpan dendam padanya, justru mendoakan kesembuhannya setelah tahu neneknya itu tengah sakit. Aku setuju dengan saran darimu untuk tambah orang, karena jika aku sendirian, ibu pasti merasa tak tega dan akan mengerjakan pekerjaan rumah saat aku sedang tak ada di sini, balas Yen.
Perlu aku carikan orangnya, Taehyung menawarkan. Tidak perlu Taehyung. Aku punya klien yang memiliki yayasan agensi penyalur babysitter dan pembantu. Balas Yen. Aku akan mencarinya di sana saja karena banyak review yang menyebutkan jika mereka adalah yang terbaik. Lanjutnya. Taehyung sudah mengangguk setuju di sana mendengar penjelasan Yen.